Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Irwan di channel Irwan Albana. Saya ucapkan terima kasih banyak pada semuanya yang sudah mampir kembali di channel ini. Terima kasih banyak juga sudah dibantu untuk subscribe, like, dan share. Semoga konten-konten yang saya berikan di channel ini bermanfaat barokah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan tidak juga lupa saya ucapkan, saya doakan semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat, berbahagia bersama keluarga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada video kali ini saya ingin sedikit menjawab ada beberapa WA atau DM yang masuk ke Instagram saya, ke WA saya, tentang sharing-sharing dari beberapa subscribe yang baik minta didoakan atas keluhannya, atas permasalahannya. Ya, baik, sebelum itu jangan lupa ya, saya mohon dengan sangat untuk agar channel ini tetap eksis dan bisa terus saya bersemangat memberikan konten terbaik untuk Anda semua. Dibantu ya subscribe-nya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti mana yang tadi saya katakan di video ini, saya ingin menjawab juga sedikit memotivasi ya. Terima kasih banyak pada para subscriber di channel Irwan Albana ini yang sudah share, komen, like, subscribe, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan saya terus bisa bersemangat memberikan konten-konten terbaik. Banyak WA yang masuk, tidak 1, 2, 3 tapi lebih, alhamdulillah. Insyaallah saya sedikit berbagi. Ada yang komen di di komentar ya, beberapa video yang sudah saya berikan. Ada, Ustadz terima kasih banyak, salah satunya itu yang saya rangkum ya, menemukan channel ini. Alhamdulillah saya sedang menjalankan apa yang Ustadz sharing di channel YouTube itu. Di antaranya sholawat munjiat, sholat Jibril, dan lain sebagainya. Kemudian saya tanya, emang hajatnya apa gitu kan? Ada yang beliau punya hutang, ingin lunas hutangnya. Saya bilang amin ya Rob. Ada lagi yang, Ustadz saya pengen punya rumah, selama ini saya jadi kontraktor. Keren dong kontraktor, saya bilang. Enggak, maksudnya kontrak sana kontrak sini. Ya Rob, iya, baik. Kemudian saya bilang, geber salawat, udah hantem terus salawat, jangan kasih kendor kalau gitu. Iya. Salawat yang terbaik apa? Nah, ini pertanyaannya. Salawat yang terbaik apa? Ada lagi yang jomblo, dan ini seorang, ada janda, ada perawan, dan juga ada anak muda laki-laki, dan lain sebagainya. Dan begitu banyak hajat-hajat yang masuk ke saya, baik di kolom komentar maupun di via WhatsApp atau juga di DM Instagram. Ya, mudah-mudahan kita sama-sama sedang mengetuk pintunya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah ridhai apa yang kita lakukan saat ini, ya, amal ibadah yang kita lakukan. Allah berikan solusi yang terbaik buat kita. Yang pastinya kita untuk terus ya berhusnuzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapapun ingat ayat ini ya, Allah tidak akan memberikan satu ujian kecuali dia pasti mampu untuk melewatinya. Ya, kalimatnya begitu ya kurang lebih. Artinya sesuatu itu, ujian itu, bahkan musibah tersebut tidak akan Allah berikan kepada kita kecuali pasti Allah anggap kita tuh mampu. Maka dari itu ya, baik ujian maupun musibah dan lain sebagainya, terlebih apalagi kegembiraan yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala, bersyukurlah. Ya, bersyukurlah. Saat musibah itu datang, ya,
saat ujian itu menimpa seolah-olah bertubi-tubi tiada hentinya. Ya. Saya bisa merasakan bagaimana teman-teman yang ketika curhat dengan saya butuh pendamping hidup, butuh laki-laki yang menjadi imam, jadi pedoman, bukan hanya sekedar mencari nafkah ya, tapi juga butuh imam yang betul-betul mengayomi saya, Ustadz, gitu ya. Ya, insya Allah saya mengerti perasaan itu. Tapi lagi-lagi teruslah berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ujian itu, musibah itu Allah timpakan kepada kita. Allah berikan kepada kita lantaran Allah percaya. Ya. Allah percaya dan Allah tahu kita tuh mampu melewati itu. Karena ada ungkapan begini. Masya Allah tabarakallah, saya lupa tuh. Tapi insya Allah ya. Salah satunya istighfar. Istighfar itu dapat menghapus segala sesuatu permasalahan hidup kita. Perbanyaklah istighfar. Kenapa kita harus beristighfar? Begini, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala sudah ridho dengan apa yang ada pada kita, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memberikan sesuatu pada hambanya dan Allah ridho, jangankan satu kebaikan ya, apalagi itu kesengsaraan, atau sebaliknya, jangankan satu musibah apalagi kegembiraan. Ketika Allah ridho ya, apapun yang kita minta, apapun yang kita inginkan, jangankan yang kita doa, kita minta, yang terlintas saja dalam benak pikiran kita, Allah Subhanahu wa ta'ala sering adakan ya. Maka itu gapailah cintanya Allah, gapailah ridhonya Allah. Salah satunya jalannya adalah istighfar. Ada satu kisah. Ada seseorang yang kesehariannya mendawamkan istighfar, dan ini adalah kisah asli yang dialami oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau adalah seorang imam madhab, 4 madhab ya, Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi ya. Nah, Imam Ahmad bin Hanbal salah satunya adalah ketika beliau ingin berdakwah kepada satu tempat. Beliau kalau nggak salah berada di Baghdad, Irak. Ingin ke satu daerah di luar daerahnya. Tidak ada jadwal ke kampung tersebut, dan inilah satu kisah diceritakan beliau ingin beristirahat pada satu kampung. Zaman dahulu itu belum ada teknologi ya, kita ketahui bersama. Ya Rob. Beliau ingin istirahat di satu masjid, tapi diusir. Disuruh keluar oleh marbot karena ini sudah peraturan, katanya begitu. Akhirnya Imam Ahmad bin Hanbal keluar dari masjid tersebut, berada di emperan. Di emperannya pun beliau keluar, diusir ya, tidak boleh di emperan aja, nggak boleh apalagi di dalam, begitu kata si marbot. Akhirnya dengan terpaksa Imam Ahmad bin Hanbal keluar, jalanlah beliau tanpa tujuan yang pasti, karena tujuan beliau dakwah ke satu tempat itu masih jauh, sedangkan beliau harus bermalam istirahat dulu. Singkat cerita, beliau terlihatlah oleh seseorang yang ini tukang roti, dipanggillah, "Hai musafir, mampirlah ke rumahku. Ini sudah malam, sudah gelap, istirahat di tempatku." Akhirnya Imam Ahmad bin Hanbal dengan senang hati, dengan ceria mampir dan beristirahat di situ. Beliau perhatikan gerak-gerik dari mulai masuk sampai pagi menjelang subuh itu. Satu titik yang beliau perhatikan adalah lisannya, mulutnya si tukang roti tersebut. Sehingga ketika selesai subuh, beliau disodorkan, kalau kita ya ada teh untuk sarapan begitu. Bertanyalah sambil bercengkrama dengan si tuan rumah itu, kata Imam Ahmad bin Hanbal, "Wahai saudaraku, dari semalam aku masuk ke rumah ini,
sampai saat ini ada satu hal yang mengganjal yang ingin aku tanyakan kepada engkau. Bolehkah aku bertanya? Kata si tukang roti, fadhal, silakan. Aku perhatikan sepertinya mulutmu tidak pernah berhenti istighfar. Saat aku masuk ke rumahmu, aku perhatikan lisanmu beristighfar. Aku duduk, bahkan aku istirahat, aku perhatikan engkau berjalan ke kamarmu, engkau beristighfar. Bahkan saat engkau membuat adonan roti, engkau beristighfar. Dan sampai saat ini aku perhatikan engkau masih terus beristighfar. Aku ingin tahu apa yang jadi hajat engkau, atau mengapa engkau beristighfar. Akhirnya si tuan rumah tukang roti tersebut bercerita, ketahuilah wahai saudaraku, alhamdulillah selama ini aku memang tidak lepas untuk beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selama ini pula tidak ada satu doa yang aku panjatkan, yang aku pintakan kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah ijabah. Cuma ada satu, kata beliau nih, ada satu yang sampai saat ini belum Allah ijabah. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, apakah itu wahai saudaraku? Selama ini aku sangat mengagumi seseorang. Beliau seorang ulama besar yang ilmunya tinggi, ilmunya luas, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal. Di kota ini begitu terkenal beliau. Dan orang tersebut, si tuan rumah, itu belum tahu orang yang dari malam nginep dan sekarang berada di hadapannya adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Allah. Sehingga Imam Ahmad bin Hanbal berkata, ya Rabbana, kalau bahasa kita ya, ternyata ini hikmahnya. Ketahuilah wahai saudaraku, semalam sebelum aku masuk ke rumahmu, dan dari rumahku aku ingin melangsungkan perjalanan kepada satu tempat, menghadiri satu majlis. Karena kemalaman aku mampirlah ke satu masjid dan aku diusir. 3 kali aku diusir sehingga aku nggak tahu harus berhenti kemana. Tiba-tiba qadarullah, Allah Subhanahu wa taala utus aku ke tempat ini, ke rumahmu, dan aku adalah yang selama ini engkau dambak-dambakan. Akulah Ahmad bin Hanbal. Ya Rabb, ya Rabb. Fadilah beliau selalu beristighfar, tukang roti. Cerita kemudian, ada seorang ibu yang punya anak, beliau sakit parah. Di kampung tersebut dokter dukun tidak ada yang mampu mengobati. Ini cerita kedua yang berbeda. Seorang ibu punya anak, sakitnya parah luar biasa, dokter sudah berpuluh-puluh dokter tidak mampu mengobati. Dukun pun sama, tidak mampu. Akhirnya kata dokter terakhir, penyakit ini sangat parah, hanya ada satu dokter. Beliau ini ada di Mesir kalau nggak salah. Kata dokter tersebut, cuma ada satu dokter yang mampu mengobati ini anak. Dan sayangnya dokter tersebut adanya di India, di Pakistan. Ya Allah. Sedangkan si ibu ini sudah habis-habisan biaya untuk mengobati si anak. Akhirnya singkat cerita, beliau selalu melazimkan beristighfar, mendawamkan istighfar. Dengan satu hajat, semoga Allah pertemukan beliau dengan dokter tersebut untuk bisa mengobati anaknya. Nah, lihat keajaibannya. Satu cerita, satu kisah dikisahkan. Dokter ini akan melangsungkan kalau kita training, ya, menghadiri satu pertemuan, akan memberikan ujangan kepada calon-calon dokter di satu tempat. Beliau naik kapal, naik pesawat. Sehingga kata pilot, cuaca saat itu sedang tidak bersahabat. Kalau ia terbang, dipaksakan untuk terbang, maka khawatir akan terjadi musibah. Entah kena petir, entah dia akan jatuh dan lain sebagainya. Maka si pilot
mengambil keputusan untuk tidak melanjutkan penerbangannya sampai cuaca bersahabat kembali, sehingga turunlah. Belum sampai di tujuan, berhentilah, turun kapal atau pesawat tersebut pada satu daerah. Mau tidak mau, karena beliau terdesak waktu harus menghadiri pertemuan tersebut, karena memang si dokter ini adalah tamu utama, tamu istimewa di acara tersebut. Sehingga di bandara beliau tanya sana tanya sini, ketemulah. Dari bandara tersebut menuju lokasi beliau membutuhkan kurang lebih 5 jam. 5 jam. Maka beliau putuskan, ini dekat. Ya, ini dekat. Sehingga beliau menyewa mobil travel. Di tengah perjalanan kembali lagi cuaca tidak bersahabat. Cuaca tidak bersahabat ditambah mobilnya pun mogok. Allah. Lihat begitu mudah Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan sesuatu. Sehingga keluarlah beliau. Ditanya, berapa jam lagi perjalanan? 3 jam. Oh, beliau akhirnya nanyanya itu kepada rumah si ibu tadi. Lihat Allah Subhanahu wa taala gerakan. Ketika dijamu oleh tuan rumah, si ibu tadi, si dokter tadi itu dijamu. Sebelum beliau berangkat, beliau mendengar tangisan si anak. Karena memang dari beliau bertanya sampai dijamu, ketika si ibu membuat teh begitu kira-kira, ya, dokter tersebut mendengar ini anak nangis, bukan nangis kelaparan, tangisannya jeritan kesakitan. Sehingga ketika ibu kembali dari dapurnya membawa jamuan tersebut, ditanyalah, aku mendengar tangisan anak kecil, siapakah beliau dan kenapa menangis? Katanya, diceritakanlah oleh si ibu tadi bahwasanya anak ini sakit sudah sekian lama, sudah berpuluh-puluh dokter nyerah tidak mampu untuk mengobati, sehingga dokter terakhir berkata, ada satu dokter yang mampu mengobati anak ini, cuma sayangnya beliau tinggalnya di Pakistan. Ya Allah. Sedangkan aku adalah ibu anak tersebut. Aku sudah kehabisan biaya segala macam, sudah aku jual untuk berobat si anak. Dan sekarang aku hanya menunggu keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan yang terbaik buat anakku tersebut. Tersontak pun si dokter beristighfar, ya Rabb. Ternyata ini, kata si dokter cerita kepada si ibu, begitu mudahnya Allah Subhanahu wa taala mengijabah doamu. Istighfarmu Allah ijabah. Hari ini dokter yang engkau harapkan, engkau minta kepada Allah Subhanahu wa taala sudah ada di hadapanmu. Si ibu menangis. Ya Rabb, ya Allah. Tidak sia-sia istighfar beliau yang panjatkan selama ini. Mohon ya dokter, dengan sudah lupa segalanya. Akhirnya si dokter mengobati si anak. Dan alhamdulillah sudah ada perbaikan. Ya Rabb. Istighfar dengan istighfar. Ya. Banyak kita cara untuk beristighfar. Ya. Astagfirullahaladzim. Ya. Bahkan ketika mahalul qiyam, saat kita maulid pun begitu, kita ada istighfar di dalam. Saat maulid, ya, saat memuji Rasulullah ada istighfar. Di mana? Di ujung saat sarakal. Ya. Rabbi faghfirli dunubi ya Allah, dan seterusnya. Ya. Oleh karena itu, mari, ya, begitu dahsyat, begitu luar biasa kita gapai, kita cari ampunan Allah, kita cari, kita raih, kita ketuk, ya, ridhonya Allah dengan cara beristighfar. Kalau kita sudah dekat dengan Allah, ya, apa yang kita minta, apa yang jadi hajat-hajat kita, bahkan apa yang terlintas dalam pikiran kita, Allah ijabah. Ya, kita dawamkan istighfar. Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ma'asum dari dosa, yang terjaga, ya, yang sudah terbebas, Allah jamin masuk surga, Allah jamin, masih beristighfar? Kita semua mengetahui, ya, kita
kita semua tahu bagaimana dalam hadis diceritakan, beliau dalam sehari tidak kurang dari 70 sampai 100 kali beristighfar. Beliau yang bahasa kita tidak punya dosa masih terus beristighfar. Ya, kita ya roh, dosa yang begitu banyak, baru saja berbuat dosa, taubat dosa lagi, taubat dosa lagi. Ya jangan berhenti. Kalaupun ada pertanyaan, malu untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dosa saya sudah menggunung, Ustaz. Bahkan ada yang mengatakan, Ustaz, saya malu pada Allah. Habis berbuat dosa, saya tobat, dosa lagi, tobat. Gak apa-apa. Kata Habib Munzir bin Fuad al-Musawwa, teruslah engkau minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala sekalipun engkau melakukan dosa, beristighfar, dosa lagi istighfar, dosa lagi istighfar lagi. Terus melakukan itu sampai engkau malu untuk melakukan dosa selanjutnya dan tinggal istighfar. Maka perbanyak. Mari ya, saya mengajak semuanya untuk kita dawamkan istighfar. Mudah-mudahan dengan istighfar yang kita baca, yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala jaga kita, Allah lindungin kita dari mara bahaya, Allah kabul segala hajat-hajat kita dunia wal akhirah. Sebaik ini saja sedikit sharing saya, juga mudah-mudahan menjawab ya apa yang sudah masuk DM ke pribadi saya. Mudah-mudahan menjadi solusi buat kita semua, baik buat Anda maupun buat saya pribadi, insya Allah. Mudah-mudahan berkah ya. Terus jangan pernah berhenti beristighfar, sholawat, istighfar, sholawat. Terus kita ketuk pintunya Allah Subhanahu wa taala. Terus kita bersalawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ya kita dapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala dan cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, nantikan terus video-video selanjutnya, video dari saya di channel Irwan Albana. Iya, terima kasih banyak sudah bantu subscribe, like, dan share. Yang mau sharing-sharing, yang mau testimoni, silahkan hubungi saya di di WA sini, ya di WA, WhatsApp, atau juga ikuti saya di sini Instagram. Saya Irwan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.